Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bikin dunia AI makin seru. OpenAI baru aja ngelakuin update ChatGPT dengan fitur yang dinamakan Reason. Fitur ini tuh digadang-gadang bisa bikin pencarian informasi jadi lebih cerdas. Jadi, apakah ini bakal jadi ancaman serius buat Google Search? Yuk kita kupas tuntas. Kalau teman-teman ngikutin perkembangan AI, pasti udah dengar tentang DeepSeek ya. AI asal Cina yang katanya performanya mirip GPT-4o, tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Kabarnya nih, DeepSeek di-training dengan dana hanya sekitar 6 juta US dollar. Sedangkan OpenAI sendiri harus ngeluarin sampai 100 juta US dollar untuk develop ChatGPT-4. OpenAI sebagai pionir jelas nggak mau tinggal diam, dan mereka akhirnya menghadirkan Reason ini, fitur baru yang bikin ChatGPT makin pintar dalam menyajikan informasi. Jadi sekarang kita akan coba pakai fitur baru ini dan coba kita bandingkan dengan Google Search biasa ya. Kita mulai dari fitur GPT Search yang udah diperkenalkan di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek videonya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalnya kita nyari sesuatu di Google, hasil yang muncul itu seringkali dipenuhi iklan di bagian atas. Nah, GPT Search ini jauh lebih pintar, jadi dia bisa nyusun informasi berdasarkan kebutuhan kita atau prompt yang kita kasih. Jadi bukan sekedar hanya pencarian random biasa aja. Oke, kita akan coba bandingin pencarian dari Google Search dan GPT Search ini. Yang pertama kita pakai Google Search, kita masukkan keywordnya. Di sini saya coba tanyakan ke Google ya, saya masukkan keywordnya adalah perbandingan Google Search dan GPT Search. Kalau teman-teman lihat hasil yang diberikan oleh Google, kalau kita nggak menggunakan Gemini, maka hasilnya itu biasanya di bagian atas ini akan ada iklan ya, lalu ada video, biasanya juga masuk, lalu ada pertanyaan terkait. Sedangkan kalau kita coba dari GPT Search, kita nyalakan GPT Search-nya, kita masukkan pertanyaan yang sama. Kalau teman-teman lihat hasil dari GPT Search ini, hasilnya itu lebih tersusun dan langsung kasih jawaban tuh yang relevan gitu ya. Karena kita menanyakan perbandingan antara Google Search dan GPT Search, maka di sini ada interface-nya juga dimasukkan di jawaban, lalu ada jenis responnya seperti apa, kedalaman informasi, serta akurasi, dan ada limitasinya. Dan di bagian bawah dia juga menghasilkan kesimpulan. Kalau teman-teman lihat, sini ada kesimpulannya. Sumbernya juga ditampilkan di jawaban bagian bawah sini. Kalau teman-teman klik, ini akan muncul di samping kanan layar. Jadi jawabannya lengkap ya, dan lebih tersusun gitu. Nah, kalau GPT Search saja udah cukup keren seperti ini ya teman-teman, gimana kalau ada fitur yang bisa kasih jawaban lebih mendalam? Dan ini dia Reason. Reason ini kalau teman-teman lihat di bagian bawah jendela prompt, di sini ada tombol Reason, tertulis think before responding. Artinya mereka AI dari GPT ini akan berpikir dulu sebelum melakukan responding. Jadi tidak sekedar hanya searching saja. Fitur ini nggak sekedar mencari, tapi juga menganalisis dan berpikir layaknya manusia. Cara pakainya gampang banget, kita cukup nyalakan fitur Reason sampai tombolnya berwarna biru muda seperti ini. Lalu kita nonaktifkan dulu search-nya untuk melihat perbedaannya. Kita akan menanyakan hal yang sama, perbandingan antara Google Search dan GPT Search. Kalau teman-teman lihat di sini bagian atas ada tulisan clarifying GPT Search. Nah, ini dia jawabannya sudah dihasilkan oleh GPT Reason. Kalau kita lihat hasilnya ini lebih lengkap dan lebih logis dibandingkan pencarian biasa. Jadi lebih komplit gitu ya. Kelebihan kekurangannya pun lebih lengkap. Lalu cara penggunaan, inovasi, dan di bagian akhir seperti biasa ada kesimpulan. Dan teman-teman lihat kalau di bagian atas ini ada reason for 7 second, artinya dia menghasilkan jawaban dalam 7 detik. Dan kalau kita klik, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan berwarna abu-abu. Ini adalah proses Reason untuk menghasilkan jawaban. Namun kelemahan Reason ini tidak ada sumber yang dicantumkan dalam jawabannya. Artinya kita tidak tahu jawaban ini dihasilkan dari sumber yang mana. Tapi ini kita bisa atasi dengan mengaktifkan kedua fitur secara bersamaan.
hasilnya kita dapat jawaban yang lebih mendalam plus referensi dari sumbernya. Jadi ini bikin informasi yang kita dapat jadi bisa lebih dipercaya. Kita coba ya, kita tanyakan dengan pertanyaan yang sama, perbandingan Google Search dan GPT Search. Ini sudah kita nyalakan dua-duanya. Nah, di sini tertulis reasoning, artinya dia sedang berpikir atau menganalisis sebelum memberikan jawaban. Ini adalah proses ChatGPT dalam menghasilkan jawabannya. Nah, ini dia jawaban yang dihasilkan, lebih komplit, komprehensif. Bahkan ada contohnya juga ya teman-teman. Ada kesimpulan juga. Enaknya di sini sudah ada sumber yang dia dapatkan dari mana. Jadi kapan kita pakai fitur Reason ini? Simple. Kalau teman-teman butuh jawaban cepat, pakai GPT Search. Tapi kalau mau analisis lebih dalam, teman-teman harus pakai Reason. Dan kalau mau lebih lengkap, pakai ChatGPT Search plus Reason. Tapi menurut saya pribadi, rasanya kurang tepat menggunakan fitur GPT Reason ini untuk pencarian sederhana aja seperti perbandingan Google Search dan GPT Search ini. Sebaiknya fitur ini digunakan untuk pertanyaan yang lebih kompleks ya, yang memerlukan analisis lebih mendalam. Jadi daripada hanya bertanya tentang perbandingan Google Search dan GPT Search secara umum, kita harus ajukan pertanyaan yang lebih spesifik agar si fitur Reason ini lebih efektif. Kita akan coba ya teman-teman. Kita akan tanyakan pertanyaan lain seputar perbandingan Google dan GPT Search, tapi dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Di sini saya sudah ketikkan pertanyaannya lebih rinci, lebih spesifik. Saya ingin mengetahui secara rinci bagaimana GPT Search lebih baik daripada Google Search. Apakah GPT Search akan menggantikan Google Search di masa depan? Tampilkan hasilnya, termasuk seberapa besar harga saham Google akan turun akibat hadirnya GPT Search ini. Kita pastikan aktifkan kedua fiturnya, Search dan Reason, lalu kita klik OK. Nah, seperti biasa tampil reasoning di bagian sini. Artinya dia sedang berpikir dan mengumpulkan data serta menganalisisnya. Teman-teman bisa lihat deh, ini adalah proses GPT melakukan pencarian dan analisis. Kalau dilihat jawaban yang dihasilkan, ini lebih komprehensif ya, dan lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya, semakin spesifik prompt yang kita berikan, akan semakin detail jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT. Jadi, teman-teman harus kasih pertanyaan yang spesifik dan detail, maka hasil yang diberikan juga akan detail. Teman-teman lihat ya, dampak terhadap harga saham Google. Jadi ada penurunannya, diperkirakan berapa persen, lalu prospeknya seperti apa. Bagian akhir seperti biasa akan ada kesimpulan. Di sini juga ada referensi tambahan atau sumber tambahan. Jadi jawabannya itu lengkap banget ya teman-teman. Menariknya lagi dari updatean OpenAI ini, sekarang kita bisa pakai fitur pencarian ChatGPT ini tanpa harus login ya. Sebelumnya kita harus login, sekarang kita nggak perlu. Jadi kayaknya OpenAI ini serius buat bersaing sama Google. Kan Google juga nggak perlu kita login dulu kan untuk bisa melakukan pencarian. Nah, ChatGPT juga sama. Kita coba ya, kita keluar, kita log out. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada tombol login, sign up atau daftar, serta stay log out. Kalau kita klik stay log out ini, kita tetap bisa melakukan pencarian. Sama seperti di Google. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira OpenAI bisa nggak nih ngalahin atau menggantikan Google di masa depan? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Teman-teman, video kali ini sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar teknologi dan AI. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.